dan meninggalkan ajakan kepada makan itu kekurangan pada keutamaan. Dan tiada hukum bagi keutamaan-keutamaan bersama yang perlu. Setengah mereka berkata, aku masuk ke tempat Sufyan dan ia sedang makan. Ia tidak berkata-kata dengan aku, sehingga ia menjilat anak jari-jarinya. Kemudian, baru ia berkata, jikalau tidaklah aku ambil makanan ini dengan hutang, niscaya aku suka bahwa engkau makan daripadanya. Sufyan berkata, barang siapa mengajak seseorang kepada makanannya dan tiada baginya keinginan bahwa orang itu makan daripadanya, maka jikalau orang itu memperkenalkannya, lalu ia makan, maka atasnya 2 dosa. Dan jikalau orang itu tidak makan, maka atasnya 1 dosa. Ia maksudkan dengan salah satu dari 2 dosa itu, ialah nifak, kemunafikan. Dan dengan dosa yang kedua, ialah ia mendatangkan saudaranya kepada yang tidak disukainya, jikalau diketahuinya. Maka begitulah siokianya bahwa hamba itu mencari niatnya pada amal-amalan yang lain. Maka ia tidak maju dan tidak mundur, selain dengan niat. Maka jikalau tidak hadir baginya niat, niscaya ia berhenti. Bahwa niat itu tidak masuk di bawah pilihan, usaha. Penjelasan, bahwa niat itu tidak masuk di bawah pilihan. Ketahuilah kiranya, bahwa orang bodoh itu mendengar apa yang telah kami sebutkan dari nasihat, dengan membaguskan niat dan memperbanyakkannya, bersama sabdanya Nabi, bahwa segala amalan itu dengan niat. Maka ia mengatakan pada dirinya, hatinya, ketika mengajar atau berniaga atau makan, aku niatkan bahwa aku mengajar karena Allah, atau aku berniaga karena Allah, atau aku makan karena Allah. Dan ia menyangka bahwa yang demikian itu niat. Amat jauh yang demikian itu. Yang demikian itu adalah bisikan hati, pembicaraan lidah dan fikir atau pindahan dari gurisan hati kepada gurisan hati. Dan niat itu terasing dari semua yang demikian. Sesungguhnya niat itu tergeraknya jiwa, terarahnya dan cenderungnya kepada yang lahir baginya, bahwa padanya maksudnya. Ada kalanya pada masa yang cepat dan ada kalanya pada masa yang lambat. Dan kecenderungan itu apabila tidak ada, niscaya tidak mungkin menciptakannya dan mengusahakannya, dengan semata-mata kehendak. Bahkan yang demikian itu seperti kata orang yang kenyang, aku berniat bahwa aku rindu kepada makanan dan cenderung kepadanya. Atau kata orang-orang kosong hatinya dari kecintaan, aku berniat bahwa merindukan si anu, mencintainya dan membesarkan dengan hatiku. Maka yang demikian itu mustahil. Bahkan tiada jalan kepada mengusahakan memalingkan hati kepada sesuatu, mencenderungkannya kepadanya dan mengarahkannya, selain dengan mengusahakan sebab-sebabnya. Dan yang demikian itu termasuk kadang-kadang disanggupkan. Dan kadang-kadang tidak disanggupkan. Bahwa jiwa itu tergerak kepada berbuat, karena memperkenankan kepada maksud yang membangkitkan, yang bersesuaian bagi jiwa, yang cocok baginya. Selama manusia tidak beriktikad, berkeyakinan, bahwa maksudnya menyangkut dengan sesuatu perbuatan, maka tidaklah terarah maksudnya kepada perbuatan tersebut. Dan yang demikian itu, termasuk yang tidak disanggupi kepada mengiktikadkannya, meyakinkannya pada setiap ketika. Dan apabila ia telah meyakinkannya maka sesungguhnya terarahlah hati, apabila ia telah kosong, yang tidak terpaling daripadanya dengan sesuatu maksud yang mengganggu, yang lebih kuat daripadanya. Dan yang demikian itu tidak mungkin pada setiap waktu. Pengajak-pengajak dan yang memalingkan itu mempunyai banyak sebab yang berkumpul padanya. Dan berlainan yang demikian itu dengan masing-masing orang, hal keadaan dan amal perbuatan. Apabila mengerasi nafsu keinginan kawin, umpamanya, dan ia tidak beriktikad, berkeyakinan, akan maksud yang benar tentang anak, pada agama dan dunia, niscaya tidak mungkin bahwa ia bersetubuh di atas niat memperoleh anak. Akan tetapi, tidak mungkin, selain di atas niat memenuhi nafsu syahwat. Karena niat itu adalah memperkenankan ajakan penggerak. Dan tidak ada penggeraknya, selain nafsu syahwat. Maka bagaimana ia meniatkan anak? Dan apabila telah mengerasi pada hatinya, bahwa menegakkan sunnah perkawinan karena mengikuti Rasulullah yang besar keutamaannya, niscaya tidak mungkin bahwa ia meniatkan dengan perkawinan itu akan mengikuti sunnah.
Kecuali hanya ia mengatakan yang demikian dengan lidah dan hatinya. Dan itu perkataan semata, yang tidak dengan niat. Ya, jalan mengusahakan niat ini, umpamanya, bahwa, pertama-tama ia menguatkan imannya dengan agama. Ia menguatkan imannya dengan besar pahala orang yang berusaha pada memperbanyakkan umat Muhammad. Ia menolak dari dirinya akan semua hal-hal yang tersendiri dari hal anak, tentang beratnya perbelanjaan, lamanya kepayahan dan lain-lain. Maka apabila ia berbuat yang demikian, niscaya kadang-kadang tergeraklah dari hatinya keinginan kepada memperoleh anak untuk pahala. Maka ia digerakkan oleh keinginan itu. Dan tergeraklah anggota-anggota badannya untuk melakukan akad nikah. Maka apabila membangkitlah kemampuan yang menggerakkan lisan dengan menerima, kabul, akad nikah itu, karena mentaati penggerak ini yang mengerasi pada hati, niscaya adalah dia itu telah meniatkan. Jikalau tidaklah seperti yang demikian, maka tidaklah itu yang memampukannya pada dirinya. Dan yang mengulang-ulangkan dalam hatinya tentang maksud memperoleh anak itu, adalah bisikan setan dan main-main. Karena itulah, segolongan dari ulama salaf tidak mau mengerjakan sejumlah amalan taat. Karena tidak hadir niat bagi mereka. Dan mereka itu berkata, tidak hadir niat kepada kami tentang amal itu. Sehingga Ibnu Sirin tidak mengerjakan syalah jenazah Al-Hasan Al-Basyari dan mengatakan, tidak hadir padaku niat. Sebahagian mereka memanggil istrinya dan ia sedang membersihkan rambutnya, supaya dibawa sisir. Lalu istrinya menjawab, aku bawa cermin. Yang memanggil itu berdiam sesaat, kemudian berkata, ya. Lalu ditanyakan dia mengenai yang demikian. Maka ia menjawab, adalah bagiku niat tentang sisir dan tidak hadir bagiku niat tentang cermin. Maka aku berhenti sebentar, sehingga niat itu disediakan oleh Allah Ta'ala. Hamad bin Sulaiman meninggal dunia dan dia salah seorang ulama Kufah. Lalu ditanyakan kepada Ate Suri, apakah tidak engkau menghadiri jenazahnya? Ate Suri menjawab, jikalau ada bagiku niat, niscaya aku kerjakan. Salah seorang mereka apabila ditanyakan akan sesuatu dari amal kebajikan, maka menjawab, jikalau Allah Ta'ala merezekikan aku niat niscaya aku kerjakan. Adalah Taus tiada berbicara, selain dengan niat. Adalah dia diminta berbicara, maka ia tidak berbicara. Dan tidak diminta berbicara, lalu ia memulai berbicara. Maka ia ditanyakan tentang yang demikian. Ia menjawab, apakah kamu suka bahwa aku berbicara dengan tanpa niat? Apabila hadir bagiku niat, niscaya aku perbuat. Diceritakan, bahwa Daud bin Al-Mahbar tatkala mengarang kitab akal maka datang Ahmad bin Hanbal meminta kitab itu daripadanya. Lalu Ahmad melihat sehalaman dari kitab itu dan dibalik-baliknya, seraya bertanya, apa yang engkau perbuat ini? Ahmad meneruskan perkataannya, padanya isnad-isnad hadis dhaif. Daud bin Al-Mahbar menjawab, aku tidak mengeluarkannya di atas isnad-isnad. Lalu aku melihat padanya, dengan mata, hadis. Sesungguhnya aku melihat padanya dengan mata, amal. Maka aku mengambil manfaatnya. Ahmad bin Hanbal menjawab, maka kembalikanlah kepadaku, sehingga aku melihat padanya dengan mata yang engkau lihat. Ahmad bin Hanbal lalu mengambil kitab itu dan kitab itu berada padanya dalam waktu yang lama. Sesudah beberapa lama kemudian, Ahmad bin Hanbal berkata, kiranya Allah membalaskan kepada engkau kebajikan. Aku telah mengambil manfaat dengan kitab ini. Dikatakan kepada Taus, berdoalah bagi kami. Taus lalu menjawab, sehingga aku memperoleh niat baginya. Sebahagian mereka berkata, aku dalam mencari niat untuk mengunjungi laki-laki itu, semenjak sebulan. Maka tidaklah sah niat itu bagiku sesudahnya. Isa bin Katsir berkata, aku berjalan bersama Maimun bin Mahran. Maka tatkala sampai ke pintu rumahnya, lalu aku pergi. Maka berkata anaknya, apakah tidak diminta ia makan malam bersama kita? Maimun bin Mahran menjawab, tidaklah itu dari niatku. Ini, karena niat itu mengikuti pandangan. Apabila berubah pandangan, niscaya berubahlah niat. Adalah mereka tidak melihat akan suatu amalan, selain dengan niat. Karena mereka tahu, bahwa niat nyawa amal.
Dan amal dengan tidak niat yang benar adalah ria dan memberatkan diri. Dan itu sebab kutukan, tidak sebab pendekatan. Dan mereka tahu bahwa niat itu tidaklah kata orang yang mengatakan, aku meniatkan, akan tetapi, dia itu tergeraknya hati, yang berlaku sebagai berlakunya pembukaan dari Allah Ta'ala. Maka kadang-kadang ia mudah pada setengah waktu dan kadang-kadang sukar pada setengahnya. Ya, siapa yang mengeras atas hatinya urusan agama, niscaya mudahlah kepadanya pada kebanyakan hal keadaan, menghadirkan niat bagi kebajikan-kebajikan. Bahwa hatinya itu cenderung secara keseluruhan kepada pokok kebajikan. Maka tergeraklah pada kebiasaannya kepada uraian-uraian. Dan siapa yang cenderung hatinya kepada dunia dan mengerasi dunia itu atasnya, niscaya tiada mudahlah yang demikian baginya. Bahkan tidak mudah baginya pada yang fardu-fardu, selain dengan kesungguhan yang benar-benar. Dan penghabisannya, bahwa ia mengingati neraka dan menakutkan dirinya akan siksaan neraka. Atau nikmat sorga dan menggemarkan dirinya pada sorga. Maka kadang-kadang membangkit baginya panggilan yang lemah. Maka adalah pahalanya dengan kadar kegemaran dan keniatannya. Adapun taat dengan niat pengagungan Allah Ta'ala, karena kemustahakannya, yang layak dimilikinya, akan ketaatan dan pengabdian, maka tidaklah dia itu mudah bagi orang yang gemar kepada dunia. Dan inilah niat yang termulia dan tertinggi. Dan sukarlah di atas hamparan bumi ini, orang yang memahaminya, lebih-lebih orang yang melaksanakannya. Keniatan manusia pada taat itu berbagai bagian. Karena sebahagian mereka, ada orang yang amalannya karena memperkenankan penggerak ketakutan. Bahwa dia itu menjaga diri, takut, akan neraka. Dan sebahagian mereka, ada orang yang beramal, karena memperkenankan penggerak harapan. Yaitu, kegemaran pada sorga. Dan ini, walaupun dia itu turun, dengan dikaitkan kepada maksud mentaati Allah dan membesarkan zat dan keagungannya, tidak karena sesuatu yang lain, maka dia itu termasuk dalam jumlah niat yang sah. Karena dia itu cenderung kepada yang dijanjikan di akhirat, walaupun sebahagian dari jenis yang disukai itu di dunia. Yang paling keras dari segala penggerak, ialah penggerak kemaluan wanita dan perut. Tempat memenuhi hajat keduanya itu sorga. Maka orang yang bekerja untuk karena sorga itu, ialah yang bekerja untuk perutnya dan kemaluan wanitanya, seperti orang yang diongkosi yang jahat. Tingkatnya itu tingkat orang yang bodoh. Dan ia akan mencapai tingkat itu dengan amal perbuatannya. Karena kebanyakan isi sorga itu orang-orang bodoh. Adapun ibadah orang-orang yang berakal tinggi, maka tidak akan melampaui zikir dan fikir akan Allah Ta'ala, karena cinta kepada keelokan dan keagungannya. Dan amal perbuatan yang lain adalah yang menguatkan dan yang searti. Dan mereka itu yang tertinggi tingkat dari berpalingnya kepada yang dikawini dan yang dimakan dalam sorga. Bahwa mereka tidak memaksudkannya, akan tetapi, merekalah yang berdoa kepada Tuhannya dengan pagi dan sore, yang menghendaki akan wajah Allah saja. Dan pahala bagi manusia itu menurut kadar niat mereka. Maka tidak pelak lagi, bahwa mereka bernikmat-nikmatan dengan memandang kepada wajahnya yang mulia. Dan mereka dijadikan dari orang yang berpaling kepada wajah bidadari, sebagaimana dijadikan orang yang bernikmat-nikmatan dengan memandang kepada bidadari, dari orang yang bernikmat-nikmatan dengan memandang kepada muka bentuk-bentuk yang diperbuat dari tanah liat. Bahkan lebih sangat dari itu. Bahwa berlebih kurangnya di antara keelokan hadlarat, keajaiban ketuhanan, hadlaratur rububiyah, dan keelokan bidadari adalah lebih sangat dan lebih besar banyaknya dari berlebih kurangnya di antara keelokan bidadari dan bentuk-bentuk yang diperbuat dari tanah liat. Bahkan membesarkan nafsu-nafsu kehewanan kesyahwatan untuk memenuhi kehajatan dari percampur bauran dengan bidadari-bidadari yang cantik dan berpalingnya mereka dari keelokan wajah Allah yang mulia itu, menyerupai dengan membesarkan binatang kumbang bagi yang empunyanya dan jinak hatinya kepadanya dan berpalingnya daripada memandang kepada keelokan wajah wanita-wanita. Maka butalah kebanyakan hati daripada memandang keelokan dan keagungan Allah, yang menyerupai dengan butanya binatang kumbang, daripada mengetahui keelokan wanita. Karena ia tidak mengetahuinya sekali-kali dan ia tidak menoleh kepadanya.
Jikalau ada bagi binatang kumbang itu akal dan disebutkan wanita kepadanya, niscaya ia memandang baik akan akal orang yang berpaling kepada wanita itu. Senantiasalah mereka itu berselisihan. Masing-masing golongan bergembira dengan apa yang pada mereka. Dan karena itulah mereka diciptakan. Diceritakan bahwa Ahmad bin Hadrawaih memimpikan Tuhannya yang maha mulia dan maha agung dalam tidurnya. Maka Tuhan berfirman kepadanya, setiap manusia mencari daripadaku sorga, selain Abu Yazid. Maka ia mencari aku. Abu Yazid memimpikan Tuhannya dalam tidurnya. Maka ia berdoa, wahai Tuhan, bagaimana jalan kepada engkau? Maka Tuhan berfirman, tinggalkanlah dirimu dan marilah kepadaku. Dimimpikan Asy-Syibli, sesudah ia meninggal. Maka ditanyakan kepadanya, apakah yang diperbuat oleh Allah kepadamu? Ia menjawab, ia tidak menuntut aku atas segala dakwaan dengan dalil, selain atas suatu perkataan, yang aku katakan pada suatu hari, manakah kerugian yang lebih besar dari kerugian sorga? Maka Allah menjawab, manakah kerugian yang lebih besar dari kerugian bertemu dengan aku? Maksudnya, bahwa niat-niat ini berlebih kurang derajatnya. Siapa yang keras atas hatinya salah satu daripadanya, kadang-kadang tidak mudah baginya berpaling kepada yang lain. Mengenal hakikat-hakikat, makna ini akan mewarisi amal dan perbuatan yang tidak dibantah oleh para ulama fikih yang memperkatakan tentang zahiriyah ilmu fikih. Maka kami mengatakan, bahwa orang yang datang baginya niat tentang hal yang mubah, hal yang diperbolehkan, dan niat itu tidak datang tentang hal keutamaan, maka yang mubah itu lebih utama. Dan berpindahlah hal keutamaan kepadanya. Dan jadilah hal keutamaan itu pada pihaknya hal kekurangan. Karena segala amalan itu dengan niat. Dan yang demikian itu seperti kemaafan. Maka kemaafan itu lebih utama daripada memberi pertolongan pada kesaliman. Kadang-kadang datang kepadanya niat pada memberi pertolongan, tidak pada memberi kemaafan. Maka adalah yang demikian itu lebih utama. Contohnya, bahwa ada baginya niat pada makan, minum dan tidur, untuk mengistirahatkan dirinya dan menguatkannya atas beribadah pada masa yang akan datang. Dan tidak membangkit niatnya pada dua hal itu bagi puasa dan sholat. Maka makan dan tidur adalah lebih utama baginya. Bahkan, jikalau ia jemu beribadah, karena rajinnya atas ibadah itu, tentang kerajinannya dan lemah keinginannya dan ia tahu, bahwa jikalau ia bersenang-senang sesaat dengan main-main dan bercakap-cakap, niscaya kembalilah kerajinannya, maka main-main itu lebih utama baginya daripada sholat. Abu Darda berkata, bahwa aku mencari keistirahatan diriku, dengan sesuatu dari main-main. Maka adalah yang demikian itu menolong bagiku atas kebenaran. Ali berkata, istirahatkanlah hatimu. Bahwa hati itu apabila dipaksakan, niscaya ia buta. Inilah hal yang halus-halus, yang tidak diketahui, selain oleh para ulama yang ahli, tidaklah yang tipis pengetahuannya dari mereka. Bahkan yang ahli dengan ketabiban, kadang-kadang mengobati orang yang masuk kepanasan padanya, dengan daging serta panasnya dan dijauhkan yang demikian oleh orang yang singkat ilmunya dalam ketabiban. Sesungguhnya ia maksudkan dengan yang demikian, bahwa ia pertama-tama mengembalikan kekuatannya untuk memungkinkan pengobatan dengan lawan dari penyakitnya. Orang yang pintar bermain catur, umpamanya, kadang-kadang ia turun dari burung Garuda dan kuda dengan cuma-cuma, supaya ia sampai dengan yang demikian kepada kemenangan. Orang yang lemah penglihatan mata hati, kadang-kadang tertawa dengan yang demikian dan merasa heran daripadanya. Dan seperti demikian juga orang yang ahli dengan peperangan, kadang-kadang ia lari di hadapan rekannya dan memalingkan belakangnya, karena helah daripadanya, untuk menariknya ke tempat yang sempit. Lalu ia menyerang ke atasnya. Maka ia mengalahkannya. Maka seperti demikian juga menjalani jalan Allah Ta'ala. Semuanya itu peperangan dengan setan dan pengobatan bagi hati. Orang yang melihat dengan mata hati, yang memperoleh taufik itu mengetahui padanya di atas helah-helah yang halus, yang jauh dari dapat diketahui oleh orang-orang yang lemah. Maka tiada seyogialah bagi seorang murid bahwa menyembunyikan penantangan atas apa yang dilihatnya dari gurunya.
Dan tidaklah bagi seorang pelajar, bahwa menegur, mengatakan tidak betul kepada gurunya. Akan tetapi, seyogialah bahwa ia berhenti pada batas penglihatan mata hatinya. Dan apa yang tidak dipahaminya dari hal ihwal syaikh dan gurunya, maka diserahkannya kepada keduanya, sampai tersingkap baginya rahasia-rahasia yang demikian, dengan sampainya kepada tingkat keduanya dan mencapai derajat keduanya. Kiranya dari Allah kebagusan taufik. Bab kedua, tentang ikhlas, keutamaannya, maknanya dan derajat-derajatnya. Keutamaan ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka hanya diperintahkan supaya menyembah Allah, dengan tulus ikhlas beragama untuk Allah semata-mata. Surat 98 Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah, bahwa agama yang bersih, yang ikhlas, itu bagi Allah. Surat 39 Az-Zumar ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang kembali, taubat, mengadakan perbaikan, berpegang erat kepada Allah dan tulus ikhlas karena Allah semata-mata dalam agamanya. Surat 4 An-Nisa, ayat 146. Allah Ta'ala berfirman, maka siapa yang mengharap akan menemui Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan pekerjaan yang baik dan janganlah mempersekutukan dalam menyembah Tuhannya, peribadatan, dengan siapapun. Surat 18 Al-Kahfi ayat 110. Ayat ini turun mengenai orang yang beramal karena Allah dan ingin bahwa ia dipuji. Nabi bersabda, 3 perkara tidaklah hati orang muslim itu dengki padanya, yaitu keikhlasan amal bagi Allah. Dari Masyab bin Sa'id, dari ayahnya, yang mengatakan, ayahku menyangka bahwa baginya kelebihan atas orang yang kurang daripadanya, dari para sahabat Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya Allah, Azza wa Jalla menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya, dengan doa mereka, keikhlasan dan sholat mereka. Dari Al-Hasan yang mengatakan, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, keikhlasan itu rahasia dari rahasiaku. Aku simpan dia dalam hati orang yang aku cintai dari hamba-hambaku. Ali bin Abi Thalib berkata, janganlah kamu pentingkan karena sedikit amal dan pentingkanlah untuk diterima. Bahwa Nabi bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, ikhlaskanlah amal itu, niscaya mencukupilah bagi engkau oleh sedikit daripadanya. Nabi bersabda, tidaklah dari seorang hamba yang ikhlas amalnya karena Allah 40 hari, melainkan lahirlah mata air hikmah dari hatinya atas lidahnya. Nabi bersabda, orang pertama yang ditanyakan pada hari kiamat, ialah 3, laki-laki yang diberikan oleh Allah ilmu kepadanya, maka Allah Ta'ala bertanya, apakah yang kamu perbuat pada apa yang kamu ketahui? Laki-laki itu menjawab, wahai Tuhanku, adalah aku dengan ilmu itu, aku bangun berdiri, mengerjakan sholat, tengah malam dan di pinggir hari. Maka Allah Ta'ala berfirman, dusta engkau. Dan para malaikat berkata, dusta engkau. Akan tetapi, engkau menghendaki bahwa dikatakan, si Anu itu orang alim. Ketahuilah maka sesungguhnya telah dikatakan yang demikian. Laki-laki yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah aku anugerahkan nikmat kepada engkau. Maka apakah yang engkau perbuat? Laki-laki itu menjawab, wahai Tuhanku, aku bersedekah dengan harta itu pada tengah malam dan di pinggir hari. Maka Allah Ta'ala menjawab, dusta engkau. Dan para malaikat berkata, dusta engkau. Akan tetapi engkau kehendaki bahwa dikatakan, si Anu itu pemurah. Ketahuilah, sesungguhnya telah dikatakan orang yang demikian. Laki-laki yang terbunuh pada jalan Allah Ta'ala, sabilullah. Maka Allah Ta'ala bertanya, apakah yang engkau perbuat? Laki-laki itu menjawab, wahai Tuhanku, aku disuruh berjihad. Maka aku berperang, sehingga aku terbunuh. Maka Allah Ta'ala berfirman, dusta engkau. Dan para malaikat berkata, dusta engkau. Akan tetapi, engkau menghendaki bahwa dikatakan, si Anu itu berani. Ketahuilah, sesungguhnya sudah dikatakan orang yang demikian. Berkata Abu Hurairah, kemudian, Rasulullah menggariskan atas pahaku dan bersabda, hai Abu Hurairah. Mereka itu makhluk yang pertama yang dinyalakan oleh neraka jahanam kepada mereka pada hari kiamat.
Perawi hadis ini lalu masuk ke tempat Muawiyah dan menceritakan yang demikian kepadanya. Muawiyah lalu menangis, sehingga hampir nyawanya keluar dari tubuhnya. Kemudian, Muawiyah berkata, "Maha benarlah Allah dengan firman-Nya, siapa yang ingin kepada kehidupan duniawi dan perhiasannya, niscaya kami sempurnakan kepadanya perbuatannya itu di dunia ini dan mereka tidak dirugikan." Surat 11 Hud ayat 15. Dalam cerita kaum Bani Israel, bahwa seorang abid yang banyak beribadah, ia beribadah kepada Allah dalam masa yang panjang. Maka datanglah kepadanya suatu kaum. Lalu mereka berkata, bahwa di sini ada suatu kaum yang menyembah pohon kayu, tidak menyembah Allah Ta'ala. Maka abid itu marah karena yang demikian. Dan diambilnya kapaknya ke atas bahunya dan ia menuju ke pohon kayu itu, hendak dipotongnya. Lalu datang iblis kepadanya dalam bentuk seorang syaikh, seraya bertanya, "Engkau mau kemana? Kiranya Allah merahmati engkau?" Abid itu menjawab, "Aku bermaksud memotong pohon kayu itu." Iblis itu lalu bertanya, "Ada apa engkau dengan dia? Engkau tinggalkan ibadah engkau dan kesibukan engkau dengan diri engkau dan engkau berikan tenaga engkau untuk yang lain." Abid itu menjawab, bahwa ini termasuk ibadahku. Maka iblis itu berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau memotong pohon kayu itu." Lalu keduanya perang tanding. Abid itu memegang si iblis, lalu dibantingkannya ke bumi. Dan ia duduk di atas dadanya. Lalu berkatalah si iblis itu kepadanya, "Lepaskanlah aku, supaya aku terangkan kepada engkau." Lalu orang abid itu bangun berdiri dari si iblis. Maka iblis berkata kepadanya, "Ya saudara, bahwa Allah Ta'ala telah menggugurkan kewajiban ini dari engkau. Ia tidak mewajibkan yang demikian atas engkau. Dan engkau sendiri tidak menyembah pohon kayu itu. Apalah urusan engkau tentang orang lain? Allah Ta'ala mempunyai nabi-nabi di seluruh daerah bumi. Jikalau dikehendakinya, niscaya diutusnya mereka kepada penduduk bumi itu. Dan disuruhnya mereka memotongnya." Abid itu lalu menjawab, "Tak boleh tidak aku memotongnya." Keduanya lalu lawan-melawan untuk berperang tanding. Iblis itu dapat dikalahkan oleh orang abid dan dibantingkannya dan duduk di atas dadanya. Maka lemahlah si iblis. Lalu ia mengatakan kepada orang abid itu, "Adakah bagi engkau mengenai sesuatu hal yang memisahkan di antara aku dan engkau dan itu lebih baik bagi engkau dan lebih bermanfaat?" Orang abid itu lalu bertanya, "Apakah itu?" Iblis menjawab, "Lepaskanlah aku, supaya aku katakan kepada engkau." Orang abid itu lalu melepaskannya. Maka berkata iblis, "Engkau orang miskin tidak mempunyai apa-apa. Engkau berpegang atas manusia yang menanggung engkau. Semoga engkau menyukai bahwa engkau dapat berbuat keutamaan kepada saudara-saudara engkau menolong tetangga engkau kenyang dan tidak memerlukan kepada manusia lagi." Abid itu menjawab, "Ya." Iblis itu lalu berkata, "Kembalilah dari urusan ini. Untuk engkau atasku bahwa aku letakkan di sisi kepala engkau pada setiap malam 2 dinar. Apabila pagi hari, ambillah 2 dinar itu. Engkau belanjakan kepada diri engkau dan keluarga engkau dan engkau bersedekah kepada saudara-saudara engkau. Maka adalah yang demikian itu lebih bermanfaat bagi engkau dan bagi orang muslimin daripada memotong pohon kayu ini yang akan ditanamkan nanti pada tempatnya. Dan tiada mendatangkan melarat akan sesuatu dengan memotongnya kepada mereka. Dan tiada mendatangkan manfaat kepada saudara-saudara engkau yang beriman, dengan engkau memotong pohon kayu itu." Orang abid itu lalu berpikir pada apa yang dikatakan oleh syaikh, iblis, itu. Maka ia berkata, "Benar Tuan Syaikh. Tidaklah aku ini nabi, lalu aku harus memotong pohon kayu itu. Dan Allah tidak menyuruhkan aku memotongnya. Lalu aku menjadi orang maksiat dengan tidak memotongnya. Dan apa yang disebutkan oleh syaikh itu lebih banyak manfaatnya." Iblis itu lalu berjanji akan menepati janjinya yang demikian dan ia bersumpah. Orang abid itu lalu kembali ke tempat ia beribadah. Pada malamnya ia tidur dengan baik. Waktu pagi-pagi, ia melihat uang dinar di sisi kepalanya. Lalu diambilnya. Begitu juga keesokan harinya.
Kemudian, pada pagi hari ketiga dan sesudahnya, ia tiada melihat sesuatu. Maka ia marah dan mengambil kapaknya atas bahunya. Lalu iblis datang kepadanya dengan bentuk seorang syaikh. Iblis itu bertanya kepadanya, "Mau kemana?" Abid itu menjawab, "Aku akan potong pohon kayu itu." Iblis menjawab, "Demi Allah, engkau itu dusta. Engkau tidak akan sanggup dengan yang demikian. Dan tiada jalan bagi engkau kepada pohon kayu itu." Kata yang punya cerita, orang abid itu lalu mau mengerjakannya seperti yang telah diperbuatnya pertama kali dahulu. Yang punya cerita itu menyambung, amat jauh dari yang demikian. Ia lalu dipegang oleh iblis dan dibantingkannya. Abid itu adalah seperti burung pipit di antara dua kakinya. Dan iblis duduk di atas dadanya, seraya berkata, "Engkau mencegah diri engkau dari urusan ini atau aku sembelih engkau." Orang abid itu lalu memandang. Tiba-tiba tiada kesanggupan baginya dengan yang demikian. Ia berkata, "Hai orang ini, engkau telah mengalahkan aku. Lepaskanlah aku. Terangkanlah kepadaku, bagaimana pertama-tama dahulu aku mengalahkan engkau dan sekarang engkau mengalahkan aku." Iblis itu menjawab, "Karena engkau pada pertama kali dahulu marah karena Allah. Dan adalah niat engkau itu akhirat. Maka Allah menjadikan aku untuk engkau. Dan kali ini, engkau marah untuk diri engkau sendiri dan untuk dunia. Maka aku dapat membanting engkau." Cerita ini membenarkan firman Allah Ta'ala, "Kecuali hamba-hamba engkau yang dianugerahkan keikhlasan di antara mereka." Surat 38 Sya'ad ayat 83. Karena tiadalah terlepas hamba dari setan, selain dengan keikhlasan. Karena itulah, maka Ma'ruf Al-Karhi memukul dirinya dan mengatakan, "Hai diri, ikhlaskanlah, niscaya engkau terlepas." Yakub Al-Makruf berkata, orang yang ikhlas, ialah orang yang menyembunyikan kebaikannya, sebagaimana ia menyembunyikan kejahatannya. Sulaiman berkata, amat baiklah orang yang sah baginya satu langkah, yang tidak dikehendakinya dengan langkah itu, selain Allah Ta'ala. Umar bin Al-Khattab menulis surat kepada Abi Musa Al-Asy'ari, yang isinya di antara lain, barang siapa ikhlas niatnya, niscaya ia dicukupkan oleh Allah Ta'ala di antaranya dan manusia. Sebahagian para wali menulis kepada saudaranya, ikhlaskanlah niat pada amal perbuatan engkau, niscaya mencukupilah bagi engkau oleh yang sedikit dari amal perbuatan. Ayub As-Sakhtiani berkata, mengikhlaskan niat atas orang-orang yang beramal itu adalah sangat berat atas mereka dari semua amal. Matraf berkata, siapa yang bersih, niscaya dibersihkan baginya dan siapa yang bercampur, niscaya dicampurkan baginya. Sebahagian para wali itu dimimpikan orang. Lalu ditanyakan kepadanya, bagaimana engkau mendapati amal perbuatan engkau? Ia lalu menjawab, setiap sesuatu yang aku kerjakan karena Allah, niscaya aku memperolehnya, sehingga sebiji-biji delima yang aku ambilkan dari jalan dan sehingga seekor kucing yang mati kepunyaan kami, aku melihatnya dalam daun neraca kebaikan. Adalah dalam kopiahku sehelai benang sutera, maka aku melihatnya dalam daun neraca kejahatan. Dan telah mati keledaiku, yang nilainya 100 dinar, maka tiada aku melihat baginya pahala. Maka aku mengatakan, kematian kucing dalam daun neraca kebajikan dan kematian keledai tak ada di dalamnya. Lalu dikatakan kepadaku, bahwa dia itu diarahkan, menurut yang engkau gerakkan. Maka tatkala dikatakan kepada engkau bahwa keledai itu telah mati, lalu engkau menjawab, dalam kutukan Allah, maka bat Allah pahala engkau padanya. Dan kalau engkau menjawab, pada jalan Allah, niscaya engkau mendapatinya dalam kebajikan engkau. Pada suatu riwayat ia berkata, adalah aku telah bersedekah dengan suatu sedekah di antara manusia. Maka mengherankan aku oleh pandangan mereka kepadaku. Maka aku dapati yang demikian itu, tidak atasku dan tidak bagiku. Sufyan At-Taisuri tatkala mendengar yang demikian, lalu berkata, alangkah bagusnya hal keadaannya. Karena tidak ada atasnya. Maka ia telah berbuat baik kepadanya. Yahya bin Ma'adz berkata, keikhlasan itu membedakan amal dari kekurangan-kekurangan, seperti pembedaan susu dari tahi binatang selagi di dalam perutnya dan darah.
Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki keluar dalam pakaian wanita. Ia menghadiri setiap tempat yang berkumpul padanya kaum wanita, dari pengantinan atau tempat terhimpun menghiburkan orang yang berduka cita. Kebetulan pada suatu hari, ia menghadiri suatu tempat, yang padanya tempat berkumpul kaum wanita. Maka kecurianlah sebentuk intan permata. Lalu mereka berteriak supaya dikuncikan pintu sehingga kita memeriksakannya. Mereka lalu mengadakan pemeriksaan satu demi satu. Sehingga sampailah giliran kepada laki-laki itu dan wanita yang bersamanya. Laki-laki itu lalu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas dan mengatakan, "Jikalau aku terlepas dari kekejian ini, niscaya aku tiada akan kembali kepada perbuatan yang seperti ini." Maka intan permata itu didapati bersama wanita tersebut. Lalu mereka itu berteriak, bahwa mereka melepaskan wanita merdeka, maka kita memperoleh intan permata. Sebahagian kaum Syufi berkata, adalah aku berdiri bersama Abi, Ubaid et-Tusturi dan ia sedang membajak tanahnya sesudah asar dari hari Arafah. Lalu lewatlah padanya sebahagian teman-temannya dari para wali-wali. Maka teman itu membisikkan sesuatu pada telinganya. Abi, Ubaid lalu menjawab, tidak. Maka teman itu terus berjalan, seperti awan yang menyapu bumi, sehingga ia hilang dari mataku. Lalu aku bertanya kepada Abi, Ubaid, apakah yang ia katakan kepada engkau? Abi, Ubaid menjawab, ia meminta aku supaya naik haji bersama dia. Aku menjawab, tidak. Aku bertanya, mengapa tidak engkau kerjakan? Abi Ubaid menjawab, tak ada bagiku niat pada mengerjakan haji. Dan aku telah berniat, bahwa menyempurnakan tanah ini sore ini. Maka aku takut bahwa aku mengerjakan haji bersama dia. Karena dia aku mendatangkan perbuatan bagi kutukan Allah Ta'ala. Karena aku masukkan pada amalan bagi Allah akan sesuatu selain Allah. Maka adalah apa yang aku padanya itu lebih besar pada sisiku dari 70 haji. Diriwayatkan dari setengah mereka, yang mengatakan, aku berperang di laut. Lalu sebahagian kami membawa karung kecil tempat umpan kuda. Lalu aku mengatakan, aku beli karung ini. Aku dapat memanfaatkannya pada peperanganku. Tiba-tiba aku masuk suatu kota, lalu sekian aku menjualnya. Maka aku beruntung padanya. Maka aku membelinya lagi. Maka pada malam itu aku bermimpi, seakan-akan dua orang turun dari langit. Lalu yang seorang berkata kepada temannya, tulislah orang-orang yang berperang. Lalu ia diktekan kepadanya, sebagai berikut, si Anu keluar untuk berjalan-jalan. Si Anu keluar dengan ria. Si Anu sebagai saudagar. Dan si Anu pada jalan Allah, sabilullah. Kemudian ia memandang kepadaku, seraya berkata, tulislah si Anu yang keluar sebagai saudagar. Maka aku menjawab, Allah. Allah. Tentang urusanku. Tidaklah aku keluar untuk berniaga. Tidak ada bersamaku perniagaan yang aku perniagakan. Tidaklah aku keluar, selain untuk perang. Orang itu menjawab, ya Syaikh. Engkau kemarin membeli karung kecil tempat umpan kuda, yang engkau maksudkan, bahwa engkau beruntung padanya. Maka aku menangis dan mengatakan, janganlah engkau tuliskan aku saudagar. Maka ia melihat kepada temannya, seraya berkata, apa pendapatmu? Temannya itu menjawab, tulislah, bahwa si Anu ini keluar untuk berperang. Hanya ia membeli di jalannya sebuah karung kecil tempat umpan kuda, supaya ia beruntung padanya, sehingga Allah menghukum padanya, dengan apa yang dilihat Allah. Sirri As-Sakathi berkata, bahwa engkau mengerjakan sholat 2 rakaat dalam tempat yang sunyi, yang engkau mengikhlaskan kedua rakaat itu adalah lebih baik bagi engkau daripada menulis 70 hadis atau 700 dengan ketinggian. Setengah mereka berkata, pada keikhlasan sesaat itu kelepasan abadi. Akan tetapi, keikhlasan itu jarang ada. Dikatakan, ilmu itu bibit. Amal itu menanam. Dan airnya itu keikhlasan. Setengah mereka berkata, apabila Allah memarahi seorang hamba, niscaya diberikannya 3 perkara dan dilarangkannya 3 perkara. Diberikannya bersahabat dengan orang-orang syalih dan dilarangkannya menerima dari mereka.
Diberikannya amal-amal syalih dan dilarangkannya keikhlasan padanya. Dan diberikannya ilmu hikmah dan dilarangkannya kebenaran padanya.